Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Iskandar Zulkarnain. Saya dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Pendidikan Ulama Tarjih Muhammadiyah yang terintegrasi dengan KPI semester 5. Yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan terkait dengan bagaimana contoh dari tata cara pembagian ahli waris. Aku akan mengulas kembali terkait dengan dua contoh yang sebelumnya telah dijelaskan oleh dosen kita bersama, yaitu Ustazah Nurdianti Sandra Dewi. Pada contoh yang pertama disebutkan di sana bahwasanya seorang mayit meninggal, kemudian dia meninggalkan harta sebesar 120 juta. Maka yang pertama kita perlu kita tahu adalah jumlah tirkahnya. Tirkah atau harta yang ditinggalkan berjumlah 120 juta. Kemudian sang mayit meninggalkan 4 ahli waris. Yang pertama yaitu istri, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ibu, dan yang keempat cucu laki-laki. Kemudian setelah kita menentukan ahli waris dari masing-masing yang ditinggalkan oleh si mayit, maka selanjutnya adalah menentukan farnya, atau kita menentukan berapa bagian dari harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Maka di sini yang kedua adalah menentukan farnya. Maka istri mendapatkan 1/8 dari harta karena dia memiliki anak, maka dia mendapatkan 1/8. Kemudian yang kedua, anak perempuan mendapatkan 1/2 dari harta yang ditinggalkan karena dia cuma sendirian. Kalau seandainya dia memiliki saudara laki-laki, maka dia mendapatkan 1/4 dari harta, atau laki-laki mendapatkan 2 bagian lebih besar daripada bagian satu anak perempuan. Dan ibu mendapatkan 1/6 dari harta karena dia memiliki anak. Kemudian cucu laki-laki mendapatkan asobah bin nasi. Dia mendapatkan sisa dari hasil pembagian dari 3 ahli waris sebelumnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menentukan asal masalahnya atau menentukan KPK. Cara menentukan asal masalah adalah dengan cara kita mencari KPK di antara penyebutnya 8, 2, dan 6. Maka KPK yang paling memungkinkan adalah 24. Karena 24 adalah kelipatan di antara 8, 2, dan 6 yang paling kecil yang bisa kita ambil, ya. Kalau lebih daripada itu maka tidak bisa diambil karena ini merupakan KPK atau yang terkecil yang sama, yang mungkin di antara 8, 2, dan 6 dan 24. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari saham dari masing-masing ahli waris. Nah, cara mencari saham adalah dengan cara mengalikan jumlah bagian dari masing-masing ahli waris dengan jumlah KPK-nya. Untuk istri, saham untuk istri dia mendapatkan 1/8 dikalikan dengan 24 sama dengan 3. Kemudian untuk anak perempuan, jumlah bagian yang didapatkan adalah 1/2. 1/2 dikalikan dengan jumlah KPK yakni 24. Maka hasilnya adalah 12. Kemudian ibu mendapatkan fard atau bagian sebesar 1/6 dikalikan dengan jumlah KPK sama dengan 4 saham. Kemudian untuk cucu laki-laki dia mendapatkan asobah atau dia mendapatkan sisa pembagian saham dari 3 ahli waris sebelumnya yakni sebesar 5. Selanjutnya adalah kita menentukan berapa banyak harta yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Maka dari langkah-langkah ini, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Untuk istri dia mendapatkan 3/24. Anak perempuan mendapatkan 12/24. Ibu mendapatkan 4/24. Kemudian anak laki-laki mendapatkan 5/24. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita kalikan dengan jumlah hartanya. 3/4 kita kalikan dengan 120, 16 juta. Kemudian 12/24 dikalikan dengan 120, 60 juta. 4/24 dikalikan dengan 120, 20 juta. Kemudian 5/4 dikalikan dengan 120. Anak laki-laki mendapatkan 25 juta. Jadi kurang seperti itu terkait dengan contoh yang pertama. Baik teman-teman semua, jadi saya akan melanjutkan ke contoh yang kedua. Jadi pada contoh yang kedua, sang mayit meninggal kemudian meninggalkan 4 ahli waris pula, yaitu pertama adalah suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan, ibu. Kemudian jumlah harta yang ditinggalkan atau jumlah tirkahnya adalah 156 juta. Kemudian langkah selanjutnya yaitu menentukan masing-masing fard atau bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Suami mendapatkan 1/4 dari harta, anak
mertua mendapatkan 1/2, cucu perempuan mendapatkan 1/6, dan ibu mendapatkan 1/6. Langkah selanjutnya adalah menentukan asal masalahnya. Asal masalah ini didapatkan dari KPK dari masing-masing penyebut dari pembagian ahli waris. Jadi KPK ini didapatkan dari 4, 2, 6, dan 6 sampai dengan 12. Langkah selanjutnya adalah mencari sahamnya, saham dari masing-masing ahli waris dengan cara mengalihkan bagian dari masing-masing ahli waris dengan jumlah KPK-nya. Saham untuk suami 1/4 dikalikan dengan 12. Kemudian saham untuk anak perempuan 1/2 dikalikan dengan 12 dengan 6. Cucu perempuan mendapatkan 1/6 harta dikalikan dengan jumlah asal masalah atau jumlah KPK-nya itu 12. Hasilnya adalah 2. Kemudian untuk ibu dikalikan dengan asal masalah atau KPK dikalikan dengan 12, maka jumlah saham yang dimiliki oleh ibu adalah berjumlah 2. Kemudian total jumlah saham adalah sebanyak 13. Nah, di sini karena total jumlah sahamnya ini melebihi dari jumlah asal masalah, sehingga terjadi yang namanya aul. Apa itu aul? Aul yaitu bertambahnya jumlah harta ahli waris dari yang telah ditentukan, sehingga kalau dijumlahkan dari masing-masing saham ini melebihi dari 12, maka itulah yang dinamakan dengan aul. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita menentukan berapa penerimaan atau berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Bagian masing-masing ahli waris. Untuk suami, dia mendapatkan 3/13 dikalikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan itu 196 juta, 36 juta. Kemudian untuk anak perempuan, dia dapat 13 dikalikan dengan jumlah nilai secara keseluruhan yaitu 196. Maka jumlah yang didapatkan oleh anak perempuan adalah 72 juta. Kemudian untuk cucu perempuan 2/13 dikalikan dengan jumlah nilai secara keseluruhan 156, sama dengan dia mendapatkan 24 juta. Kemudian yang terakhir untuk ibu, dia mendapatkan jumlah bagian 2/13 dikalikan dengan jumlah harta secara keseluruhan, maka dia mendapatkan harta sebesar 24 juta juga. Jadi mungkin seperti itu sedikit pengulasan kembali yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah itu datangnya dari saya pribadi dan dari syaitan. Billahi bisa pihak, pastagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.